halaman 160 bab prototype. Ulangi halaman 160 bab prototyping tema desain. Prototyping halaman 161 bab prototyping tema desain. Dengan tatapan setengah panik, Profesor Richard Bolen Jr. dari Whitehead School of Management mengawasi Matt Vainout, seorang arsitek di Gehry dan Associates, merombak semua rencana untuk gedung sekolah yang baru. Bolen dan Vainout telah bekerja keras selama 2 hari memindahkan sekitar 5.500 kaki persegi dari rencana lantai yang dirancang arsitek ternama Frank Gehry. Walaupun untuk itu mereka harus menyingkirkan ruangan yang diperlukan untuk tempat pertemuan dan peralatan kantor. Di akhir sesi perencanaan, Bolen menarik napas lega. Akhirnya selesai juga, pikirnya. Akan tetapi, Vainout berdiri dari kursinya, merobek-robek dokumen dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak berniat meninggalkan satupun jejak kerja keras mereka. Ia merespon ekspresi terkejut Profesor Bolen dengan mengangkat bahu ringan dan ucapan halus. Kita sudah tahu bahwa kita dapat melakukannya. Sekarang kita perlu berpikir bagaimana cara melakukannya. Mengingat kembali kejadian itu, Bolen menyebut insiden tersebut sebagai contoh ekstrim dari pendekatan tak kenal menyerah untuk menjawab pertanyaan tentang pengalamannya saat bekerja bersama kelompok Gehry membangun Whitehead yang baru. Selama fase desain, Gehry dan timnya membuat ratusan model dengan bahan baku yang berbeda dan dari berbagai ukuran, hanya untuk mencari arah yang baru. Bolen menjelaskan bahwa tujuan aktivitas prototyping ini lebih dari sekedar pengujian dan pembuktian sebuah ide. Prototyping adalah metodologi untuk menggali berbagai kemungkinan sampai diperoleh satu yang benar-benar bagus. Ia menekankan bahwa prototyping seperti yang diterapkan oleh grup Gehry merupakan bagian sentral dari proses pemeriksaan yang membantu peserta mendapatkan kepekaan yang lebih baik tentang apa yang hilang dalam pemahaman awal terhadap suatu situasi. Cara ini mengarah pada kemungkinan yang benar-benar baru, yang salah satu di antaranya dapat teridentifikasi sebagai yang terbaik. Bagi Profesor Bolen, pengalaman bersama Gehry dan Associates sangat transformatif. Sekarang ia mengerti bagaimana teknik-teknik desain, termasuk prototyping, berkontribusi menemukan solusi yang lebih baik untuk seluruh masalah bisnis. Bersama Profesor Fred Colopy dan kolega lainnya, Bolen sekarang melopori konsep mengelola dengan merancang, mengintegrasikan berpikir desain, keterampilan, dan pengalaman ke kurikulum MBA Whitehead. Di sekolah ini, pelajar menggunakan alat bantu desain untuk membuat sketsa alternatif mengikuti situasi suatu permasalahan melampaui batas-batas konvensional dan ide prototype. Halaman 162 bab prototyping tema desain. Nilai prototyping. Prototyping merupakan alat bantu ampuh untuk mengembangkan model bisnis baru yang inovatif. Seperti berpikir visual, prototyping membuat konsep abstrak menjadi nyata dan memfasilitasi eksplorasi ide baru. Prototyping berasal dari disiplin desain dan rekayasa dan digunakan secara halus untuk desain produk, arsitektur, dan desain interaksi. Prototyping kurang dikenal dalam manajemen bisnis karena karakter perilaku dan strategi organisasi kurang nyata. Karena telah lama berperan pada titik temu antara bisnis dan desain, misalkan dalam membuat desain produk, akhir-akhir ini prototyping telah menjadi daya tarik dalam bidang-bidang seperti desain proses, desain jasa, bahkan desain organisasi dan strategi. Di sini kami memperlihatkan bagaimana prototyping dapat memberikan kontribusi penting dalam desain model bisnis. Meskipun menggunakan istilah sama, desainer produk, arsitek, dan insinyur memiliki pemahaman berbeda tentang prototype. Kita melihat prototype sebagai potensi masa depan model bisnis, yaitu sebagai alat bantu yang mendukung tujuan diskusi, pemeriksaan, atau pembuktian sebuah konsep. Prototype model bisnis dapat berbentuk sketsa sederhana, sebuah konsep menyeluruh yang dijelaskan dengan kanvas model bisnis, atau spreadsheet yang menirukan arus keuangan bisnis baru.
adalah penting untuk memahami bahwa prototipe model bisnis tidak selalu merupakan gambaran kasar seperti apa tampilan model bisnis yang sebenarnya. Sebaliknya, prototipe merupakan alat bantu berpikir yang membantu kita menjelajah arah berbeda sehingga kita dapat memilih model bisnis yang kita butuhkan. Apa artinya bagi model jika kita menambahkan segmen klien lain? Apa konsekuensi menghilangkan sumber daya yang mahal? Bagaimana jika kita memberikan sesuatu yang secara gratis dan mengganti arus pendapatan dengan sesuatu yang lebih inovatif? Membuat dan memanipulasi prototipe model bisnis mendorong kita untuk mengatasi subjek penting tentang struktur, hubungan, dan logika dalam cara yang tidak tersedia melalui pemikiran dan diskusi. Untuk benar-benar memahami pro dan kontra dari beberapa kemungkinan yang berbeda, untuk melanjutkan penyelidikan lebih jauh, kita perlu membangun beberapa prototipe model bisnis pada tingkat perbaikan yang berbeda. Interaksi dengan prototipe akan menghasilkan ide yang jauh lebih siap dibandingkan dengan diskusi. Prototipe model bisnis dapat mendorong kita untuk berpikir, bahkan yang sedikit gila, yang dengan sendirinya mendorong pemikiran kita ketika hal ini terjadi. Prototipe menjadi rambu petunjuk kita ke arah yang tidak terbayangkan, bukan hanya bertindak sebagai representasi dari model bisnis yang akan diimplementasikan. Tanda petik pertanyaan untuk mendapatkan informasi harus menandai pencarian solusi terbaik yang tanpa henti. Kita dapat memilih satu prototipe secara efektif untuk disempurnakan dan dilaksanakan hanya sesudah kita melakukan pemeriksaan yang mendalam setelah desain kita dimatangkan. Halaman 163, bab prototyping, tema desain. Pebisnis cenderung memperlihatkan salah satu dari dua reaksi atas proses pengecekan model bisnis ini. Beberapa dapat berkata, ya mungkin ini ide yang baik kalau saja kita memiliki waktu untuk menggali pilihan yang berbeda. Lainnya mungkin berkata bahwa studi riset pasar akan menjadi cara yang sama baiknya untuk memunculkan model bisnis baru. Kedua reaksi ini didasarkan pada prasangka yang membahayakan. Prasangka pertama beranggapan bahwa tanda petik bisnis biasa atau perbaikan kecil sudah memadai untuk bertahan dalam lingkungan yang kompetitif seperti sekarang. Kita yakin bahwa jalan ini mengarah pada jalan yang tidak baik. Bisnis yang gagal meluangkan waktunya untuk mengembangkan dan membuat prototipe ide model bisnis terobosan yang baru berisiko untuk tersisih atau diambil alih oleh pesaing yang lebih dinamis atau oleh penantang baru yang muncul entah dari mana. Reaksi kedua mengasumsikan bahwa data merupakan pertimbangan terpenting dalam mendesain pilihan strategis yang baru. Keliru, riset pasar merupakan satu masukan dalam proses panjang dan melelahkan untuk membuat prototipe model bisnis baru dengan potensi mengungguli pesaing atau mengembangkan pasar yang baru sama sekali. Di mana Anda ingin berada, di puncak permainan karena telah meluangkan waktu untuk prototipe model bisnis yang baru yang kuat, atau di pinggiran karena terlalu sibuk mempertahankan model bisnis yang ada. Kami yakinkan model bisnis baru yang mengubah permainan muncul dari pengecekan mendalam yang tak pernah henti.